Halo, assalamualaikum. Masih bersama saya, Ibu Betty, di mata kuliah Statistik Pendidikan. Pada minggu keempat ini, kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data dan ukuran letak. Baik, langsung saja kita akan bahas tentang ukuran data. Jadi, ukuran data di sini ada ukuran pemusatan data atau disebut dengan ukuran sentral data, kemudian ada ukuran letak data, kemudian ada ukuran penyebaran data atau ukuran dispersi. Kita ke pemusatan data dulu di sini, yang termasuk ukuran pemusatan data nanti akan kita bahas tentang mean, median, dan modus. Sedangkan di ukuran letak ada median, ada kuartil, ada desil, dan ada persentil. Nanti jika kita bahas tentang ukuran penyebaran, nanti kita akan kenalkan tentang jangkauan atau ring, kemudian jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, dan simpangan baku atau ragam atau varian ya. Baik, kita ke ukuran pemusatan data dulu. Ukuran pemusatan data itu adalah ukuran di mana data yang kita punya itu memusat. Ya, jadi pusat datanya itu ada di mana. Dengan mengetahui ukuran pemusatan data, kita bisa menggunakan informasi ini untuk meminimalkan resiko pada saat pengambilan kesimpulan. Ya, yang termasuk ukuran pemusatan data di sini ada rata-rata atau mean, ada modus, dan ada median. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang mean atau rata-rata. Jadi, rata-rata di sini bisa disebut juga dengan rataan, ya, atau rata-rata hitung yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata hitung populasi dinyatakan dengan lambang mu, ya. Jadi kalau rata-rata populasi lambangnya itu adalah mu, sedangkan rata-rata untuk sampel, ya, lambangnya adalah X bar. Oke, berikut ini adalah rumus untuk menghitung rata-rata atau mean. Yang pertama, di sini rumus ini digunakan apabila data yang kita punya itu merupakan data mentah atau data kasar ya yang diperoleh dari lapangan atau di mana data ini belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya adalah X bar, ya, rata-rata itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Atau bisa dikatakan rata-rata itu adalah data pertama X1 ditambah data kedua X2 ya ditambah seterusnya sampai data yang terakhir sampai data ke N. Xn dibagi banyaknya data. Atau sama dengan 1/N ya dikali sigma XI di mana I itu dimulai dari data pertama sampai data ke N. Kemudian, rumus untuk menghitung rata-rata di mana datanya sudah dikelompokkan menjadi K kelompok ya atau datanya itu sudah dibentuk dalam tabel distribusi frekuensi. Rumusnya untuk menghitung rata-rata adalah X bar itu sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah seterusnya ya sampai XK dikali FK dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya sampai FK. Atau di sini bisa disingkat, rata-rata itu sama dengan sigma atau jumlah perkalian dari X dikalikan F dibagi jumlah atau F ya, dibagi jumlah F atau sigma F. Baik, untuk memudahkan kita langsung aplikasikan ke contoh. Di sini kita akan menghitung rata-rata di mana datanya belum dikelompokkan. Ya, jadi kita akan hitung, saya punya data di sini ada 5, 2, 9, 4, 8 dan seterusnya. Jadi kalau dihitung di sini berapa banyaknya data? Kalian hitung di sana ada 30 datanya ya. N-nya sama dengan 30. Sekarang kita selesaikan, kita hitung rata-ratanya, X bar itu sama dengan 5 ditambah 2 ditambah seterusnya ya sampai data terakhir tambah 9 dibagi banyaknya data yaitu 30. Jadi kalau dijumlahkan yang atas sama dengan 159 dibagi 30 sama dengan 5,3. Jadi rata-rata untuk data tersebut adalah 5,3. Baik, contoh yang berikutnya adalah menentukan rata-rata untuk data yang sudah dikelompokkan. Di sini saya menggunakan contoh yang sama ya sesuai dengan pembahasan di minggu kemarin. Di minggu kemarin kita sudah bahas tentang
Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Ini adalah contoh yang sama. Ini adalah tabel ya, contoh yang kita buat di pembahasan minggu kemarin, bisa disimak kembali. Jadi di sini kita sudah punya dua kolom, yaitu kolom kelas dan frekuensi. Lalu untuk menghitung rata-rata, kita perlu harga X, di mana X ini adalah titik tengah di masing-masing kelas. Ya, jadi untuk menentukan titik tengah di sini kita bisa mencarinya dengan cara batas bawah tambahkan batas atas dibagi 2. Jadi, untuk di kelas pertama, 34,5 ditambah 42,5 bagi 2. Maka di situ harga X-nya atau titik tengahnya adalah 38,5. Ya, di kelas kedua juga seperti itu, 42,5 ditambah 50,5 bagi 2. Hasilnya adalah 46,5. Lanjutkan ya sampai di kelas yang terakhir. Nah, ini adalah harga dari titik tengah. Lalu kita perlu mencari ya F dikalikan X pada masing-masing kelas. Karena kita nanti butuh jumlah atau sigma dari Fx, butuh harga itu. Di kelas pertama kita punya dua frekuensi dan titik tengahnya 38,5 kalikan, hasilnya adalah 77. Di kelas kedua F-nya ada 2, X-nya adalah 46,5 kalikan. Hasilnya adalah 232,5. Begitu seterusnya hingga kelas terakhir, lalu tambahkan dari atas hingga bawah. 77 tambah 232,5 ditambahkan 926,5 tambahkan hingga 157, hasilnya adalah 3598. Selanjutnya kita masukkan ke rumus rata-ratanya. X bar adalah sigma X dikalikan F dibagi sigma F. Sigma X dikalikan F kita sudah punya, yaitu 3598. Sigma F-nya adalah 60. Bagikan, hasilnya adalah 59,967. Jadi, rata-rata untuk data di atas adalah 59,967. Oke, pembahasan yang berikutnya adalah tentang modus. Modus ini juga merupakan salah satu nilai dari pusat data. Modus dari sekumpulan datum itu adalah datum yang paling sering muncul atau datum yang frekuensinya tertinggi. Jadi modus ini bisa juga diartikan data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Suatu data terkadang ya bisa terdapat satu modus atau disebut dengan unimodus, atau bisa juga suatu data itu punya dua modus disebut dengan bimodus, atau bahkan kita mendapati bahwa data itu mempunyai lebih dari dua modus disebut dengan multimodus, atau bahkan data tersebut tidak punya modus sama sekali. Jika datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka untuk menentukan modus sesungguhnya kita tidak dapat mencari, sehingga di sini ditetapkan aturan bahwa kelas dengan frekuensi tertinggi itu disebut dengan kelas modus. Selanjutnya, untuk menentukan modus dari data yang belum dikelompokkan, tadi kita sudah mendefinisikan modus itu adalah data yang paling sering muncul. Ini adalah contoh yang sama ya, yang kita punya di minggu kemarin. Nah, kalian bisa lihat di situ, di antara deretan angka itu, angka 64 itu muncul sebanyak 5 kali. Berdasarkan definisi, modus adalah data yang paling sering muncul, maka modus dari data di atas itu adalah 64. Oke, yang berikutnya adalah menentukan modus dari data yang sudah dikelompokkan. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus ini. MO itu sama dengan BBM ditambah I ya, dikalikan F1 dibagi F1 tambah F2. Jadi MO yang dimaksud adalah modus, BBM adalah batas bawah pada kelas modus, kemudian I itu adalah lebar interval atau lebar kelasnya,
F1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum modus. Kemudian F2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah kelas modus. Contoh, saya ambil contoh yang sama di minggu kemarin. Ini adalah contoh, carilah modusnya. Jadi sebelum menentukan di mana kelas modus berada, kita kembali ke definisi bahwa modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Apabila datanya sudah dikelompokkan, berarti modusnya itu berada di kelas dengan frekuensi yang terbanyak. Jadi di sini kita bisa lihat dari frekuensi 24 ini adalah kelas modusnya. Jadi kelas modus itu ada di interval 58,5 sampai 66,5. Kita bisa masukkan rumusnya. Modus itu sama dengan batas bawah kelas modusnya tadi berapa? 58,5. Ditambah lebar kelasnya adalah 8, ya. Kemudian dikalikan F1 itu adalah frekuensi kelas modus yaitu 24 dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus 17. Ya, sama F1-nya dibagi 24 kurang 17 ditambah F2. F2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah kelas modus. Jadi 24 dikurang 10. Di sini cara menghitungnya kalian harus selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Kemudian kalikan 8, ya, baru tambahkan 58,5. Hasilnya jika benar ngitungnya itu adalah 61,167. Oke, nilai pusat data yang berikutnya adalah median. Di sini, median juga merupakan nilai pusat data. Median didefinisikan sebagai data yang letaknya berada di tengah-tengah apabila data tersebut sudah diurutkan. Ya, kita punya data. Ini adalah contoh data di minggu kemarin, pembahasan minggu kemarin. Di sini datanya sudah saya urutkan. Coba cari berapa mediannya. Baik, untuk menentukan median dari data yang belum dikelompokkan di sini kita punya dua cara, tergantung banyaknya N. Apabila N-nya genap, maka kita bisa gunakan rumus yang atas. Median itu sama dengan X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 bagi 2. Sedangkan apabila N-nya ganjil, maka median itu sama dengan X N plus 1 per 2. Jadi, berdasarkan slide sebelumnya, seluruh data jumlahnya kan ada 60. Dengan demikian, nilai median dari data itu terletak di data, ya, X N per 2, 60 bagi 2 berarti data ke-30, dan data X N per 2 tambah 1, 60 bagi 2 tambah 1 berarti data urutan ke-31. Jadi setelah diurutkan, data ke-30 ya setelah diurutkan adalah 60, sedangkan data ke-31 setelah diurutkan adalah 61. Dengan demikian, mediannya adalah 60 ditambah 61 bagi 2. Hasilnya adalah 60,5. Selanjutnya, kita akan mencari harga median dari data yang sudah dikelompokkan. Kita bisa menggunakan rumus ini, ME, median, itu sama dengan BBME, atau batas bawah kelas median, ditambah interval, dikalikan N per 2, ya, dikurangi FKM dibagi FM. ME adalah median, BBM adalah batas bawah kelas median, kemudian I adalah lebar kelas atau interval kelas, N adalah seluruh data, FKM frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FM itu adalah frekuensi pada kelas median. Saya menggunakan contoh yang sama seperti data di minggu kemarin. Ya, jadi untuk mencari median kita butuh informasi tentang frekuensi kumulatif. Ini juga sudah kita buat atau kita bahas di minggu kemarin. Kita punya contoh, ya. Dengan contoh yang sama, carilah mediannya. Di sini kita harus menentukan dulu di mana median
berada atau kelas median berada. Ingat, definisi dari median itu adalah data yang letaknya di tengah-tengah. Jadi kalau di sini datanya sebanyak 60, kita bisa lihat di frekuensi kumulatifnya. Data urutan ke-30 dan 31 untuk harga mediannya itu ada di kelas mana? Lihat di frekuensi kumulatif. Ya, data urutan ke-30 itu muncul di kelas keempat, yaitu kelas 58,5 sampai 66,5 ada di kelas itu ya. Kalian bisa lihat aja di frekuensi kumulatifnya. Sesuai definisi, frekuensi kumulatif itu adalah keseluruhan banyaknya data yang muncul sampai kategori tertentu. Jadi kalau yang saya cari adalah data urutan ke-30 dan 31 munculnya ada di kelas mana? Berarti munculnya ada di kelas keempat. Cari mediannya menggunakan rumus ME sama dengan BBM ditambah interval dikalikan N per 2 dikurang FKM dibagi FM. Ya, BBM-nya tadi sudah kita cari, kelas mediannya itu berada di 58,5 batasnya, batas bawahnya. Ditambah intervalnya adalah 8, lebar kelasnya, ya, dikalikan N per 2, 60 bagi 2, 30, dikurangi FKM adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kelas median ada di 58,5 sampai 66,5, berarti frekuensi kumulatif sebelumnya, sebelum kelas median adalah 24. Jadi 30 kurang 24. Kemudian FM itu adalah frekuensi pada kelas median. Frekuensi kelas median frekuensinya adalah 24. Ya, selesaikan yang di dalam kurung dulu, baru kalikan, baru tambahkan. Hasilnya adalah 60,5. Jadi untuk harga median baik itu dikelompokkan maupun tidak dikelompokkan, ya, hasilnya sama yaitu 60,5. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang mean atau rata-rata. Jadi, rata-rata di sini bisa disebut juga dengan rataan, ya, atau rata-rata hitung yang biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Rata-rata hitung populasi dinyatakan dengan lambang mu, ya. Jadi kalau rata-rata populasi lambangnya itu adalah mu, sedangkan rata-rata untuk sampel, ya, lambangnya adalah X bar. Oke, selanjutnya adalah kita akan mencari kuartil di mana datanya belum dikelompokkan. Ya, kita bisa menggunakan rumus ini, QI itu adalah nilai ke I, ya, kalikan N tambah 1 bagi 4.
jadi pembagian 4 karena di sini kita membahas tentang kuartil. Di mana harga I itu berarti ada 3, ada I1, I2, dan I3. Kemudian N itu adalah jumlah data. Yang perlu diingat bahwa rumus ini itu hanya menunjukkan letak data yang dimaksud. Ya, letaknya ada di mana. Kita akan aplikasikan ke contoh untuk lebih mudahnya. Contoh misalnya di sini saya punya data nilai statistik dari 12 mahasiswa. Ya, sebagai berikut. Ada 40, 30, dan seterusnya. Ada 12. Kemudian carilah harga Q1, Q2, dan Q3. Kita coba selesaikan. Ya, ingat bahwa kuartil ini adalah ukuran letak, maka langkah pertama adalah kita harus mengurutkan data tersebut. Ya, kita sudah mengurutkan datanya 30, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya sampai 100. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya di sini. Ingat, saya hanya mencari Q1-nya. Untuk Q2 dan Q3 lakukan sebagai latihan ya. Misal yang ditanya di sini adalah Q1 karena saya jawab hanya Q1 aja. Maka kita masukkan ke rumusnya Q1 itu adalah nilai ke-1 ya, maka nilai ke I-nya karena yang dicari adalah kuartil 1 maka I-nya 1. Apabila nanti kalian mencari Q2 maka I-nya nilai ke I-nya itu diganti 2. Begitu juga kalau yang dicari adalah Q3 berarti Q3 maka nilai ke I berarti I-nya adalah 3 menunjukkan kuartil ketiga. Ya, jadi karena yang saya cari adalah Q1 maka nilai ke I 1 kalikan N adalah 12 tambah 1 bagi 4 sama dengan 13 bagi 4 itu adalah 3,25. Saya katakan rumus ini itu hanya menunjukkan letak data. Letaknya kuartil pertama itu ada di data urutan ke-3,25. Kalau datanya sudah diurutkan seperti itu, 30 itu adalah X1-nya, ya, data urutan pertama, 35 adalah data urutan kedua, dan 40 adalah data urutan ketiga, maka letaknya kuartil 1 itu berarti di antara itu, di antara 40 dan 45. Ya, rumus ini hanya menunjukkan bahwa letak data ada di urutan ke-3, sekian, 3,25. Berapa nilainya? Kita bisa mencari nilainya. Jadi, harga atau nilai Q1 itu sama dengan X3 ya. Di sini kita X3 atau data urutan ketiga lebihnya sekian, lebihnya adalah ditambah 0,25 dan data itu di antara X4 dan X3. X4 dikurang X3. Masukkan data urutan ketiga itu adalah 40 ditambah kelebihannya dari itu ya 0,25 ya kalikan X4 45 dikurang 40 sama dengan 40 ditambah ya operasikan 1,25 jadi yang di dalam kurung itu diselesaikan terlebih dahulu hasilnya nilai kuartil Q1 itu adalah 41,25 jadi dia di antara 40 dan 45. Untuk Q2 dan Q3 bisa dicoba sebagai latihan. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan di grup WA. Untuk mencari nilai kuartil untuk data berkelompok diberikan rumus sebagai berikut. QI ya sama dengan BBQ ditambah L dikalikan I per 4 pembagian 4 kali N dikurangi FK dibagi F. Ya, di mana QI itu adalah kuartil ke I-nya bisa diganti sesuai yang dicari I1, I2, I3 ya. Kemudian BBQ itu adalah batas bawah kelas kuartil ke I. L ya, itu adalah lebar kelas atau panjang interval. Kemudian FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil.
kemudian F-nya adalah frekuensi kelas kuartil ke I, N adalah banyak data. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Carilah harga Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Ya, untuk menyelesaikannya, yang pertama adalah kita harus menentukan di mana letak kelas kuartil berada. Kita bisa gunakan rumus yang sebelumnya. QI atau kuartil 1 itu sama dengan nilai QI 1, jadi yang dimaksud adalah Q1, 1 ya, kalikan N tambah 1 bagi 4. Karena di sini N-nya sama dengan 60 data itu, maka letaknya Q1 itu ada di data urutan ke-15,25. Ya, lihat letak Q1 dari frekuensi kumulatifnya. Datanya ada di urutan data ke-15, sekian. Kamu cari data ke-15 itu muncul di kelas mana? Ya, dari frekuensi kumulatif menunjukkan ya data itu muncul di kelas ketiga, yaitu 50,5 sampai 58,5. Ini adalah kelas kuartil 1. Ya, yang saya kasih tanda merah itu adalah kelas kuartil 1. Kemudian kita masukkan langkah kedua, rumusnya Q1 ya adalah BBQ ditambah lebar kelas kalikan I/4N dikurangi FK dibagi F. Kita masukkan Q1 itu sama dengan batas bawah kelas kuartil 1, di sana ada 50,5 ditambah lebarnya, intervalnya 8, kemudian I-nya adalah 1 karena yang kita maksud adalah Q1 per 4 dikali 60 ya N-nya dikurangi FK. FK keterangannya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi kalau kelas kuartil di FK 24, maka FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil itu adalah 7. Dibagi F, F itu adalah frekuensi pada kelas kuartil 17. Ya, selesaikan yang ada di dalam kurung dulu, lalu operasikan, hasilnya adalah 54,265. Untuk sebagai latihan, cobalah cari Q2 dan Q3. Oke, berikutnya tentang desil. Desil ini juga merupakan ukuran letak. Sebenarnya hampir sama sih dengan kuartil. Jadi, jika kelompok suatu data dapat dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka di sini kita akan mendapatkan 9 pembagi pada tiap pembagi tersebut. Ini disebut dengan desil. Jadi, desil itu adalah angka yang membagi agregat data menjadi 10 bagian yang sama. Ya. Jadi satu bagiannya itu data 10% data. Jadi nanti untuk desil berarti ada D1, D2, D3 sampai D9. Oke, kita akan mencari desil untuk data yang belum dikelompokkan. Ya, kita gunakan rumus ini. DI sama sebenarnya dengan kuartil, hanya di sini yang membedakan itu adalah pembaginya. DI atau desil ke I itu sama dengan nilai ke I dikalikan N tambah 1 dibagi 10 ya, karena kita bicara desil pembaginya 10. Di mana harga I atau di sini menunjukkan desil yang dimaksud itu 1, 2 sampai 9 dan N itu adalah jumlah datanya. Kita masukkan ke contoh. Berikut ini adalah contoh yang sama seperti sebelumnya. Data statistik dari 12 mahasiswa, carilah D1, D4, dan D9. Ya, saya hanya akan mencoba satu saja. Misalnya di sini yang saya cari adalah D4-nya. Untuk D1 dan D9 silahkan dicari sendiri. Jadi, saya katakan karena desil adalah ukuran letak, urutkan terlebih dahulu. Oke, sudah diurutkan. Kita cari
dia letaknya di mana sih desil itu? Menggunakan rumus yang ada di atas ini, di 4 itu adalah nilai keempat, ya, kalikan N tambah 1 bagi 10, N-nya 12, tinggal masukkan, substitusikan, ya, hasilnya adalah 52 bagi 10, hasilnya 5,2. Artinya di sini rumus ini saya katakan hanya menunjukkan letaknya desil. Dia letaknya di data urutan ke-5,2. Berarti data kelima dia di antara 50 dan 60. Itu adalah letak D4. Berapa nilainya? Kita bisa cari dengan cara yang sama seperti ketika membahas kuartil. Nilai D4 atau desil keempat adalah data urutan kelima ditambah lebihnya, ya, tambah 0,2 kalikan X6 dikurang X5 karena letak D4 itu ada di antara itu. Hasilnya berapa nilai D4? Adalah 52 jika sudah dioperasikan, ya. Jadi D4 untuk data di atas adalah 52. Untuk mencari desil data yang sudah dikelompokkan, rumusnya pun hampir sama, hanya pembaginya saja yang berbeda. DI desil ke I adalah BBD ditambah lebar kelas kalikan I per 10N dikurangi FK dibagi F, di mana DI yang dimaksud adalah desil ke I 1, 2, 3, sampai 9. BBD adalah batas bawah kelas desil, L-nya adalah lebar kelas, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F-nya adalah frekuensi pada kelas desil, N adalah banyak data. Kita aplikasikan ke contoh. Ini contohnya, contoh yang sama. Carilah D2, D5, dan D7 sebagai berikut. Contoh yang sama. Jadi, untuk sebagai latihan, silakan dicoba untuk mencari berapa harga desil kedua, desil kelima, dan desil ketujuh. Selamat mencoba. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang persentil. Jadi, saya katakan sebenarnya sama antara desil, kuartil, dan persentil. Yang membedakan itu hanya pembaginya saja. Jika persentil itu adalah membagi agregat data, ya, nilai yang membagi agregat data menjadi 100 bagian yang sama. Jadi satu bagiannya itu adalah 1%. Untuk mencari persentil data yang belum dikelompokkan, rumusnya sama, PI, hanya pembaginya yang berbeda. Ya, pembaginya adalah 100. PI adalah nilai ke I kalikan N tambah 1, di mana harga I-nya bisa diganti 1, 2, sampai 99. N adalah banyak data. Kita aplikasikan ke contoh yang sama, tetapi di sini kalian yang harus mencobanya. Silakan dicoba untuk mencari harga P10, P40, dan P90. Oke, contoh sebelumnya silakan dicoba ya. Selanjutnya adalah mencari persentil untuk data yang sudah dikelompokkan. Ya, ini pun sama, yang membedakan hanya pembaginya. PI adalah persentil ke I, bisa diganti harga I-nya 1 sampai 99. BBBP adalah batas bawah kelas persentil ke I. L adalah lebar kelas atau panjang interval. Ya, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan F adalah kelas persentil ke I, N-nya banyak data. Ya, sebagai latihan, silakan dicoba contohnya dengan contoh yang sama. Jadi, cara mencari kuartil, desil, dan persentil itu sama caranya. Ya, hanya yang membedakan itu adalah rumusnya di pembaginya saja. Cara mencarinya sama. Silakan mencoba untuk latihan pada contoh ini. Carilah P20, P50, dan P70 ya dari contoh itu. Selamat mencoba. Jadi jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di grup WA ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.